soal 3 akar kenegatifan, ya. Karena ini pembelajaran sebenarnya kan pembelajaran dasar di agama Buddha ya. Dan di agama Buddha tuh sebenarnya ada struktur yang simple gitu loh. Makanya dia juga ada 3 tingkatan. Belajar Buddha itu ada 3 tingkatan. Dia nggak bisa sendiri. Nah, kalau Buddha itu pertama adalah urusan dia dengan diri dia sendiri. Ya. Nanti yang kedua urusan dia dengan dimensi yang lebih tinggi. Yang ketiga urusan dia dengan dimensi yang tinggi, dengan alam, dengan seluruhnya. Itu yang terakhir di Taoisme gitu. Ya. Nah, sekarang saya lagi bahas soal yang akar yang ada di dalam diri kita sendiri gitu loh. Ya, yang dimana sering dipakai sama ego, sering dipakai sama pikiran gitu, hanya untuk membuat hal-hal tuh yang tanda kutip membuat jiwa kita terjebak, ya. Sehingga yang dilakukan tuh ya hanya yang dilakukan itu hanyalah mengulang-ulang aja, ya. Kalau dia nggak punya kesadaran, ya. Alias nggak kenal diri sendiri. Oke, kita mulai guys. Nah, jadi sadarkah kamu kalau pengulangan peristiwa di realita, ini salah nih, realitamu itu disebabkan oleh pilihan-pilihan yang baik secara sadar ataupun tidak disadari, kita pilih untuk kita memilih bagaimana cara untuk merespon sebuah peristiwa yang men-trigger emosi, pikiran, dan perasaan dari luka batin yang belum sembuh. Jadi orang yang ulang-ulang hidupnya itu karena dia merespon dengan cara yang sama, tanpa disadari atau tidak disadari, sehingga dia membuat pilihan-pilihan yang berujung ke respon yang itu-itu aja. Gitu. Ya. Nah, biasanya pilihan-pilihan dan respon yang diulang-ulang itu sebenarnya kebanyakan dari emosi, pikiran, perasaan, dan luka batin yang belum sembuh. Jadi di sini babnya soal kecerdasan. Kecerdasan apa, guys? Ayo. Kecerdasan apa? Ayo, kecerdasan apa? Ayo, ketik dulu. Saya koreksi dulu nih, ada yang salah. Pilihan yang baik secara realita. Antar aja deh. Ya. Emosional, betul sekali ya. Jadi orang yang nggak cerdas secara emosional, dia cenderung akan merespon secara spontan. Ya. Karena dia nggak cerdas gitu loh. Ya. Sakit gigi, tetangga anaknya main berisik, marah dia. Ya, benar nggak? Ya, jadi dia secara emosional tidak cerdas. Ya, terima kasih. Ya, senggol bacok, betul. Ya, padahal kan nggak salah ya. Anak tetangga main di depan itu kan nggak salah. Salah di mana? Tapi kenapa kamu yang sakit gigi minta dihormatin? Bentar ya, Son. Tunggu dulu. Udah aman? Nah, oke, udah aman ya. Nah, jadi orang yang nggak cerdas secara emosional, sebenarnya belajar kesadaran tuh pertama-tama tuh ngurusin kecerdasan emosional dulu.
Ojo ke susu nggak ojo ke susu ngurusin kecerdasan spiritual yang dimana di ranah itu tuh adanya di dimensi yang lebih tinggi di sini. Kamu sama diri sendiri aja belum selesai gitu, udah mau ke sini ngurusin yang namanya leluhur lah, ngurusin yang namanya energi lah gitu loh, ya, ngurusin yang namanya vibrasi lah. Ya, ojo ke susu guys, ntar kamu kena kejebak di spiritual trap, selesai kamu nyangkut nanti, kejebak di merasa nanti. Ya, orang dia belum selesai, udah ngakses dimensi yang tinggi, belum lagi ngakses yang tinggi, belum lagi ngakses yang tinggi, belum lagi ngakses yang dimensi yang lebih tinggi. Disebut sebagai iya, lebih tinggi lagi nih. Ini kecerdasan emosional, ya. Ini kecerdasan intelektual tuh paling intelektual paling rendah, spiritual yang ada ya. Nah, orang tuh kebanyakan terburu-buru mau langsung ke sini. Gitu loh. Jadi ini nih soal kecerdasan emosional gitu loh. Ada kecerdasan intelektual paling gampang. Kita belajar nih intelek nih. Intelek tuh pikiran nih, hafalan, ucapan, ya kan, pikiran. Nah, ini emosi. Di atasnya adalah spiritual. Di atasnya lagi adalah ilahiyah. Nah, orang tuh kadang-kadang cuma modal ini mau ke sini. Gitu loh. Ya, dia mengabaikan ini, sehingga dia langsung ke sini. Modalnya apa? Modalnya di sini hafalan. Nah, cuma katam-katam aja gitu loh. Tapi lewat perilakunya nggak keluar. Oh, menurut ini, menurut itu, menurut ini, menurut itu, gitu. Itu yang terjadi. Ya. Kejebak di merasa, guys. Hati-hati. Oke? Jadi modalnya modal hafalan semua. Kalau disuruh baca jago, tapi disuruh maknain belum tentu, apalagi diwujudkan ke perilaku gitu. Jadi jika dipelajari dari kacamata Buddhis, ya, ternyata ada 3 akar kejahatan atau kenegatifan gitu, yang mula-mula muncul mengawali perbuatan jahat atau tidak bermanfaat, dan inilah motif yang membuat kita terus-menerus terjebak di dualitas. Apa aja nih 3 akarnya nih? Kebencian, kebodohan, dan kebodohan dan 20 sampai ke 199. Nah, kalau pakai petanya itu dia di sini nih. Ya. Nah, jadi 3 ini mewakili ini level force, baik itu korban maupun pelaku. Ya. Dia mewakili ini. Orang-orang yang masih berada di sini tuh salah satunya dari ini atau ketiganya dari ini. Gitu loh. Seperti apa saja sih dan kenapa 3 akar yang mendasar menjadi motif sehingga kita mengambil pilihan yang itu-itu lagi? Dan membuat pola pengulangan peristiwa yang semakin diulangi justru membuat penderitanya makin bertambah. Survive dia. Gitu loh. Jadi hidupnya itu kalau di sini itu survive dia, guys. Survive itu mengulangi
dan menambah penderitaan. Ya. Ayo, siapa yang masih survive? Ayo. Siapa yang masih survive? Ngaku, belajar jujur, ngaku. Minimal ngaku ke diri sendiri lah ya. Ya, survive. Nggak apa-apa. Ya, dikit, gaya. Sudah lulus. Nah, ini benar nih, udah lulus soalnya dia. Ya. Kalau orang-orang yang udah lulus tuh ciri-cirinya apa? Mampu merubah realitanya. Orang yang sudah nggak survive, dia mampu merubah realita. Ya. Caranya gimana? Ya ngerubah dirinya sendiri dulu. Gitu. Ya. Nah, orang-orang yang sudah tidak survive biasanya dia sudah terlepas dari belenggu kebencian, dia sudah tidak lagi bodoh dan dia tidak lagi serakah. Coba dicek. Ya. Tiga ini nih patokannya nih kalau di agama Buddha nih. Gitu. Nggak usah ribet. Ya. Nah, jadi ini udah dapet nih struktur dasarnya nih. Kalau dia masih di sini, apakah itu pelaku atau korban, ya dia biasanya masih punya ini. Ya. Oke. Nah, apa aja tiga akar itu? Pertama, kebencian, guys. Kebencian. Kebencian itu apa sih? Kebencian adalah bentuk penolakan yang sangat kuat dan sangat mendalam terhadap sesuatu, ya, baik itu keadaan, peristiwa, seseorang maupun perasaan. Ya. Ya berarti sama, mau pelaku mau korban ya dia terjebak dalam itu. Tiga akar itu, gitu. Ya. Jadi kebencian adalah bentuk penolakan yang sangat kuat. Nggak mau, awas lo ya, gue nggak suka ya. Ciri-cirinya suka ngomong gitu tuh. Udah ya, gue gak suka lo ya, awas lo ya. Nah, itu kebencian tuh. Suara saya kecil ya? Ntar ya. Dapatin lah. Bentuk penolakan yang sangat kuat dan sangat mendalam terhadap sesuatu. Ya. Baik itu keadaan, peristiwa, seseorang maupun perasaan. Nah, ketika seseorang penuh kebencian, dirinya, pikirannya, serta hatinya akan terus dikendalikan oleh kebencian. Maka ia akan berusaha segala cara yang dimana mengakibatkan penderitaan tidak hanya pada orang lain tapi juga ke dirinya sendiri. Dengan apa? Dengan yang namanya fitnah, tindakan, dan juga hasutan. Untuk mengusir sebagai bentuk penolakan atas apa yang dia benci. Nah, biasanya orang-orang kebencian ini ngumpul nih. Ngumpul. Gitu loh. Ya. Ngumpul dia. Dia akan menarik orang-orang tuh yang punya ngajak orang menghasut ya, untuk membenci bentuk penolakan dia. Ya. Ngumpul dia. Kadang-kadang panggil, "Oh iya tuh, si Cohen mah begini, Cohen mah begitu. Teori doang," gitu kan, ya. Ah, itu biasa lah. Itu bentuk keseimbangan.
Ya, biasanya bikin grup WA gitu kan. Dari satu grup WA keluar bikin lagi, ntar ngomongin grup WA yang sebelumnya gitu. Nah, itu bentuk kebencian. Ya. Oh iya, Kohen tuh galak gitu loh ya. Dan kebencian itu memang tuh punya satu tipikal energi itu yang cenderung itu punya daya untuk melukai gitu loh. Tidak hanya yang pasti ya diri dia sendiri terluka, tapi dia punya kekuatan untuk melukai. Nah, adalah wajar bahwa setiap orang pasti memiliki rasa tidak suka. Sebenarnya wajar ya dengan sesuatu. Tetapi rasa tidak suka dengan keinginan agar sesuatu tersebut menjadi tidak hadir atau tidak ada atau musnah terus-menerus dan ingin jauh lebih menjadi tidak wajar, dan inilah yang disebut kebencian. Jadi kebencian itu cenderung apa? Dia ini numpuk dia. Ya. Menumpuk dia. Thank you Rika. Ya. Sehingga dia tidak lagi punya yang namanya itu perasaan gitu loh. Hatinya itu udah kedilet. Nah, ini kebencian nih. Kebencian itu sifatnya itu dia ini akumulasi. Akumulasi. Thank you Mas Wiki. Dia cenderung akumulasi dan dia tuh akan menarik orang-orang yang sefrekuensi. Ya. Contoh paling gampang apa? Politik. Ya. Politik itu milih itu biasanya karena ada kesamaan soal energi kebencian. Gak peduli siapa yang gua nggak suka sama dia. Nah, itu ngumpul tuh orang-orang itu tuh. Padahal nggak pernah disakiti, nggak pernah yang namanya itu dirugikan, tapi bisa ngumpul. Nah, itulah energi, vibrasi dan frekuensi, guys. Jadi hati-hati, guys. Ya. Dan kebencian ini dapat diibaratkan dengan sebuah titik api yang menyala. Dan bila tidak segera dipadamkan, maka akan menjadi kobaran api yang lebih besar. Nah, itu akumulasi itu. Makin ngebakar dirinya sendiri dia. Dan lucunya, dia menyalahkan orang lain. Padahal mulainya dari dalam diri dia sendiri nih. Gitu. Dia menyalahkan orang lain dan dia menghasut orang lain untuk ikut membenci. Ya. Ini hati-hati guys, ini hati-hati. Kebencian ini dapat diibaratkan dengan sebuah titik api yang menyala dan bila tidak segera dipadamkan, maka akan menjadi kobaran api yang lebih besar sehingga dapat ya. Dalam hal ini merusak pikiran, pemikiran, fisik, mental, bahkan dapat membuat seorang menjadi pembunuh. Wah, ini gitu. Wah, ini gitu loh. Gitu loh. Karena apa? Karena kebencian awalnya. Ya. Kebencian. Jadi hati-hati guys. Tapi saya pakai contoh-contoh yang umum lah ya. Nah, sebagai contoh, karena kita tidak menyukai seekor lalat, seseorang menginginkan lalat itu tersebut benar-benar menyingkir dari hadapannya, musnah, hilang. Maka ia melakukan berbagai cara seperti menepisnya, bahkan membunuhnya, hingga lalat tersebut benar-benar tidak ada lagi di hadapannya. Nah, ini energi kebencian nih.
energi kebencian. Dan ini sering sekali diproyeksikan keluar bagi mereka itu, orang-orang itu yang nggak bisa menerima realita. Ya, karena dia nggak bisa nggak mau nerima realita, sehingga dia akan mencari orang lain itu untuk dilimpahkan kebencian itu. Nah, yang menarik, kebencian ini bagian dari kebodohan batin. Nah, kita masuk yang kedua nih ya. Oke. Masuk yang kedua. Yang kedua, akar dari yang kedua itu adalah kebodohan batin nih. Ya. Kebodohan batin adalah pikiran atau pandangan yang tidak berdasarkan pada kebenaran apa adanya dan bersifat fantasi atau hayalan. Jadi argumentasi di dalam diri itu biasanya ini bersifat hayalan. Ya. Ini monkey mind nih, monkey mind. Pikirannya loncat. Sehingga tidak dapat membedakan mana yang baik dengan mana yang buruk. Mana yang bermanfaat dengan yang tidak bermanfaat. Ya. Nah, delusi seperti ini juga disebut sebagai kebodohan batin. Nah, ini kebodohan batin ini biasanya membawa ke dia kemana? Kejebak di merasa. Yang tadi saya sampaikan. Gitu loh. Dia kejebak di merasa. Saking bodohnya, dikasih tahu kebenarannya, tetap nggak terima. Nah, seseorang yang memiliki kebodohan batin atau kegelapan batin belum dapat menembus arti dari kebenaran dan kesadaran atas diri sendiri. Jadi dia tidak sadar posisi nih. Ini sebenarnya saya di mana sih, gitu loh. Sehingga membuat kemunculan yang sifatnya bergantung dengan orang atau materi. Ya. Makanya karena dia bodoh, dia terlalu mengagung-agungkan seseorang figur otoritas baru. Contoh, ya, guru, ya, contoh senior, ya. Contoh orang-orang yang sebenarnya nggak peduli sama dia. Nah, itu kan bodoh. Kita kadang-kadang bela-belain, mati-matian, berusaha mengorbankan diri hanya untuk orang-orang yang nggak peduli. Nah, ini yang disebut sebagai kebodohan batin nih. Coba deh kamu cek deh. Untuk urusan cinta, pernah ngemis nggak sama orang yang nggak peduli sama kamu? Nah, itu kebodohan batin tuh. Itu pengalaman langsung loh. Pernah nggak kamu kejebak di situ? Ya. Untuk urusan uang kamu ngorbanin diri. Nah. Pernah nggak? Ya. Nah, itu sebuah bentuk kebodohan batin sebenarnya. Nah, yang lucu tuh urusan materi yang lucu gini. Di China, orang saking ingin eksis, jika punya iPhone baru, dia jual ginjal, guys. Gitu loh. itu kebodohan batin gitu loh. Ya. Contoh lainnya apa soal materi? Kerja mati-matian, jadi
budak korporat misalnya. Lembur disuruh lembur-lembur, ya. Disuruh meeting-meeting gitu. Kenapa? Karena dia bodoh. Hanya untuk materi, dia mengorbankan dirinya sendiri, yaitu kesehatannya dia, yaitu tubuhnya dia sendiri. Nah, betul. Ya, dapatnya tipes. Bener, soalnya saya udah ngalamin gitu loh ya. Saya ngalaminnya apa? Demi ngejar materi, saya judul bola gitu loh. Itu kebodohan batin saya gitu loh. Kenapa nggak mau kerja? Cari instan. Gitu loh. Sekarang udahlah. Kapok gitu loh. Ya. Tapi begitu saya evaluasi, iya juga bodoh ya saya dulu ya. Nah, kenapa jadi saya bisa mempertawakan diri saya sendiri gitu. Orang yang sudah bisa menertawakan dirinya sih artinya dia sudah tidak. Orang yang sudah bisa menertawakan dirinya sih artinya dia sudah tidak lagi. Nah, ngutang-ngutang cuma buat pasang bola tuh buat apa gitu loh. Itu gak disadari guys. Tapi begitu saya baca lagi, iya juga, ini nih dulu saya ngalamin loh. Kebodohan-kebodohan batin seperti ini. Ngelek ya? Oh iya, bentar ya. Tunggu dulu bentar ya, ditunggu ya. Itu bodohnya double. Kenapa? Udah bodoh soal materi, udah bodoh, terus bodoh juga soal cinta gitu. Ya. Nah, jika diibaratkan kebodohan batin itu seperti kegelapan yang membuat seorang tidak dapat berbuat apa-apa, alias apati. Dan yang dilakukan itu serba salah dan terus-menerus hanya dapat berbuat kesalahan. Mau keluar nggak bisa, buat lagi kesalahan. Minum deh ya obat nyamuk gitu. Betul nggak? Makanya kan dibilangin jangan riba guys. Nah itu baru saya sadar itu. Gimana enggak? Bayangin loh, tiap bulan itu cuma gali lubang tutup lubang. Hidup kayak apa kayak begitu? Ya. Ketakutan terus hidupnya. Gelap karena kebodohan. Nah, sebagai contoh, karena pandangan yang bersifat hayalan, asumsi, dan kebodohan tentang sebab dan akibat perbuatan, efek dari karena belum memahami hukum karma dengan baik, pilihan dan konsekuensi. Pengetahuannya kurang, guys. Ya. Pengetahuannya dapatnya dari mana? Ya dari teori kayak gini. Dari buku. Dari membaca, dari mendengar, dari berdiskusi gitu loh. Ya. Seseorang melakukan pencurian hanya terhadap seorang hartawan atau orang kaya untuk dibagikan kepada kaum miskin. Ia menganggap mencuri hanya dari orang kaya adalah hal yang baik dan sah-sah saja. Sehingga ia melakukan pencurian tanpa merasa bersalah. Inilah yang disebut sebagai kebodohan batin. Kenapa? Karena ada hukum karma di situ. Nyurinya kena karma, ngebagiin juga kena karma, ngebagiin juga kena karma. Nah masalah dengan bukan dia nggak bisa nutupin kalau kamu misalnya membuat curi
levelnya 3, ini levelnya 3, tetap aja nanti kamu nerima 3, bukan langsung gugur, bukan begitu gitu loh. Ya. Hukum karma bukan begitu. Pertanyaannya, kamu ini selaras dengan sistem, dengan hukum, atau kamu melawan sistem atau melawan hukum prosesnya. Gitu. Nah, yang terakhir adalah keserakahan nih. Keserakahan, ya, adalah kehausan atau ketagihan terhadap kehadiran atau keberadaan sesuatu dengan ingin memilikinya atau mengalaminya terus-menerus, berkali-kali, dan lebih dari yang telah ada. Dengan kata lain, adanya penarikan yang sangat terhadap sesuatu. Cek. Udah belum? Sinyalnya adaptasi guys, soalnya ini baru pasang ini, lagi kalibrasi. Aman ya? Aman. Nah, jadi keserakan itu nggak pernah puas dia, dan dirinya akan jadi budak atas keserakannya sendiri. Contoh paling gampang apa? Serakah atas apa? Coba teman-teman kontemplasi. Keserakan atas apa? Coba. Yang teman-teman tahu tuh keserakan atas apa? Yang paling gampang. Makan, ya bagus. Duit, ya uang. Terus, ya jabatan, duit. Kekayaan, korupsi, uang, duit, betul. Harta, materi, terus uang. Warisan, ya. Nah, oke, good, bagus. Jadi kalau dirangkum tuh, balik lagi ke keserakahan atas HTC. Ya kan? Harta, ya kan? Oh, harta tuh kayak koruptornya siapa? Dirut Pertamina yang gajinya itu 4,1 M satu bulan, guys. Masih aja korupsi. Itu namanya dia energi keserakahan. Betul nggak? Yang kedua jabatan, ya. Saking dia ingin menjabat, ya, dia umbar-umbar janji. Nanti kalau saya menjabat, nah, padahal pas menjabat juga disumpah gitu. Pas udah duduk, lupa dia, nggak amanah. Yang ketiga urusan cinta, ya, istri 1, ya, ngebet pengen 2. Ntar udah 2, ngebet pengen 3. Ah, itulah ya. Punya istri, punya suami, ya, kejebak dalam selingkuh. Dan lucunya itu dinormalisasi, guys. Dinormalisasi gitu. Kan boleh ini katanya nih. Ya. Ini boleh loh nih, lihat nih tuh. Boleh ini. Dinormalisasi. Nah, inilah ya. Twin flame. Twin flame. Betul banget itu. Ya kan? Dinormalisasi pula. Enggak. Dia itu belahan jiwaku dari past life gitu loh. Dinormalisasi gitu loh. Ya. Dibenerin gitu loh, ya. Nah, itu guys, keserakahan, guys. Dia akan menghalalkan segala cara hanya untuk apa? Memenuhi nafsunya itu. Ya. Dibolehkan gitu loh.
Ya, lucu nggak tuh? Nah, lalu setiap orang pasti memiliki rasa suka akan sesuatu. Ini adalah hal yang wajar, ya. Tetapi rasa suka dengan keinginan memiliki, mengalami satu hal yang terus-menerus, ini akan menjadi lebih dan lebih menjadi tidak wajar. Dan inilah yang disebut sebagai serakah. Gitu loh. Bentar ya guys, matiin dulu lah. Dinormalisasi. Aku kan korupsi ini buat anak-anak saya. Lah, iki piye toh? Ya kan? Simple guys. Nah, sebagai contoh keserakahan karena kehausan yang sangat kehausan yang sangat, maksudnya berlebih terhadap kehidupan mewah. Seseorang menginginkan kehidupan yang mewah terus menerus. Ya, dulu gaji UMR kamu bisa hidup, bisa ngatur, bahagia. Sekarang gaji 10 kali lipat masih aja kurang, bingung nggak? Kenapa? Karena gaya hidup. Ya, yang terus-menerus ingin lebih mewah lagi, dan agar keinginannya untuk hidup lebih mewah lagi tercapai, terus-menerus jadi budak dia. Ia melakukan berbagai cara termasuk melakukan tindakan kejahatan seperti korupsi hingga membunuh. Ya. Nah, ini urusan warisan biasanya nih. Oke, jadi aduh bener-bener deh kalau kamu ini, karena ini di akar gitu loh ya. Kalau tiga ini nggak disadari, ya udah ngalir ya seperti itu gitu loh. Ya. Dan dia menormalisasi itu, enggak, gue berhak kok. Gitu. Gue lebih bener, gue lebih layak gitu loh. Jadi apakah yang bisa dilakukan untuk mencegah timbulnya 3 akar kenegatifan di dalam diri ini? Maka yang perlu dilakukan adalah latihan. Ini latihan ya guys, ini latihan. Ya, butuh praktek, butuh dilatih. Ya. Warisan saya takut nerima kebodohan. Iya, kebodohan. Bagi orang yang butuh ya jadinya kebodohan kan, bagi Bunin kan ya enggak lah, karena enggak butuh gitu. Latihannya apa? Pertama, menggunakan perhatian penuh, kesadaran penuh atau kewaspadaan. Nah, caranya gimana? Belajar diem, belajar tenang. Jadi enggak autorespon guys. Jadi kamu enggak reaktif. Diem dulu. Ya. Baru fokus, baru kamu menggunakan kesadaran penuh, baru kamu waspada, waspodo. Yang kedua, berusaha untuk tidak selalu menuruti keinginanmu itu. Ya. Karena ini adalah bentuk nafsu. Apalagi kalau keinginan itu diberi yang namanya perhatian khusus. Ya, makin menjadi nanti nafsunya. Ya. Dan dia akan jadi serakah. Dan dia akan jadi untuk biar terus bisa mendapatkan, memenuhi keinginan itu. Kebencian itu bisa hadir. Kebodohan itu juga hadir, ya. Yang ketiga adalah merenungkan untung dan rugi dengan menggunakan kebijaksanaan. Ya, jadi pada saat dia belajar diem, dia belajar tenang, dia kontemplasi. Ya. Untung buat saya apa ya? Tidak hanya buat di ranah duniawi, tetapi di ranah spiritual. Ya.
Karena di ranah duniawi ada hukumnya, di ranah spiritual juga ada hukum yang berlaku. Jadi kamu harus bijak. Berikutnya adalah membangkitkan rasa malu untuk berbuat jahat dan rasa takut akibat dari perbuatan jahat. Nah ini dulu saya belajar ini nih, malu saya buat jahat tuh malu. Ya. Terus akibat dari perbuatan jahat saya takut. Saya belajar ini di awal, rasa malu sama rasa takut ini. Hiri dan otapa itu loh namanya. Ya. Kenapa? Karena dia ini yang membuat dia ini malu dan takut untuk berbuat jahat, dan akibat dari buat jahat ini yang membuat dia lama-lama bisa bijaksana. Pada saat dia bijaksana, dia bisa masuk ke dalam diri untuk, oh ternyata saya masih punya kebodohan batin, ternyata saya masih punya keserakahan, ternyata saya masih punya kebencian. Itu yang bisa diakui, jujur. Habis itu baru diterima. Habis itu baru dimaknai ulang. Gitu loh. Berikutnya adalah mengembangkan perilaku yang berlawanan dengan tujuan untuk melampaui 3 akar itu. Nah, ini berlawanan nih. Ini versusnya nih ya. Seberangnya gitu loh. Untuk melampaui 3 akar itu. Contoh ya. Melampaui keserakahan bisa mulai dengan berdana atau sedekah. Ya. Tapi kalau masih bodoh, ya dia bilangnya buat sedekah gitu. Tapi dia tetap aja serakah. Ya, ngumpulin nih saya bantu sedekah gitu ya. Ngumpulin dah, serakah lagi dia. Gitu. Jadi tetap harus bijak. Ya, keserakahan itu dilampaui dengan bersedekah, dengan berdana. Yang berikutnya adalah memaafkan dan penerimaan untuk melarutkan kebencian. Gitu loh. Iya dong. Untuk melarutkan, ngeberesin kebencian ya lewat memaafkan atau penerimaan. Ya. Korupsi terus bikin. Ya, itu berkedok gitu namanya. Keserakahan yang berkedok namanya ya. Halus dia. Berikutnya adalah mulai biasakan untuk belajar, membaca, berdiskusi, serta mendengarkan untuk melampaui kebodohan batin. Kadang nih semesta dan Tuhan itu ya, menghadirkan seseorang ya, untuk membuat kamu itu belajar mendengarkan sehingga kamu bisa menemukan kebodohan-kebodohan batinmu yang masih ada. Masalahnya kadang-kadang kita reaktif. Ya, orang sayang ke kita, ngasih tahu kita, karena kita bodoh, kita anggap dia itu, wah lu kurang ajar sama gua lo ya, nggak hormatin gua lo. Nah, itu. Gitu loh, ya. Kadang orang tua ngasih tahu baik-baik, ya kan? Kitanya nggak dengerin, gitu loh. Ya, nah itu juga bentuk kebodohan batin. Ya, karena kita nggak ngedengerin, kasih tahu baik-baik nggak bisa, ya dinaikin dikit tensinya, pakai marah. Kita juga malah ikutan marah, gitu loh. Jadinya benci. Nah, naik lagi dia. Jadi orang bodoh itu butuh belajar pengetahuan, butuh belajar teori, guys. Ya, sorry ngomong nih, kitab suci itu teori. Kalau nggak ada prakteknya, ya. Jadi label sucinya itu belum terbukti kalau dia tidak ngalamin, gitu loh. Kalau nggak berujung laku.
Nah, yang lucu orang-orang itu kadang-kadang itu tidak menyadari. Dia pikir dengan dia apa namanya, dengan dia bisa membaca itu semua, dia pikir dia sudah terlepas gitu dari belenggu ego dan pikiran dia sendiri. Malah yang terjebak adalah merasa. Itu ya. Nah, ciri-ciri orang ini apa nih, gimana nih? Ciri-ciri orang yang masih mengalami ini. Jago jurus buang body, gitu ya. Jago jurus buang body. Ya, dikasih tahu enggak, gue mau pengen dia yang salah gitu. Itu jago jurus buang body itu namanya. Orang dikasih tahu, dikasih masukan nggak mau denger, disuruh belajar nggak mau, disuruh baca nggak mau, disuruh ngobrol nggak mau gitu loh. Lah kerjanya buang body mulu gitu. Ya. Nah, yang terakhir tuh ya mereka yang sudah mampu keluar dari belenggu 3 akar kejahatan ini, maka mereka berpotensi untuk bisa bermanfaat baik ke diri sendiri, ke garis keturunan, dan juga ke sesama. Sehingga perlahan demi perlahan dia akan sadar kenapa dia dihadirkan di kehidupan kali ini. Gitu loh. Jadi kamu tuh nggak akan menyadari kalau kamu itu punya makna gitu loh. Ya, ada di sini. Semua kita ini punya makna, punya potensi, punya keunikan, punya keautentikan, ya, yang bisa dipakai untuk kebermanfaatan. Nah, pertanyaannya, kamu mau kemana? Gitu loh. Mau terjebak dalam belenggu terus, atau kamu mau mulai untuk mengenal dirimu sehingga kamu mengenal potensimu? Sok dipilih. Ya, balik lagi ke dirimu sendiri itu. Jadi hari ini kita bahas soal 3 akar ini: kebencian, keserakahan, dan juga kebodohan. 3 ini. Dan 3 ini nih membuat kamu terus mengulangi di sini. Gitu loh. Kenapa? Ya karena inilah akarnya gitu. Sok dipilih. Mau dikenali, dilampaui, atau kamu mau buang body. Nyalahin hidup lah, nyalahin keluarga lah, nyalahin pasangan lah, nyalahin kerjaan lah, nyalahin ekonomi, nyalahin presiden. Paling gampang nyalahin presiden ya. Karena apa? Kebencian dan kebodohan, guys. Ya. Buang body, jurusnya nunjuk keluar gitu, ya kan? Nyalain presiden, nyalain negara, ya nyalain negara lain yang perang gitu kan. Alah. Ya. Iya, kalau judul nyalain pemerintah lah, dia sendiri yang pasang gimana? Ya. Ya itulah buang body, jurus buang body, guys. Sok. Ya.